Balik lagi kita di Jels Corner. Apa kabar? Kali ini kita ingin membahas tentang promosi suatu mobil, ya kan? Seperti kita tahu biasanya habis launching, biasanya APM tuh ngundang wartawan, teman-teman media untuk melakukan perjalanan, test drive lah singkat katanya ya. Ya memang kayak kemarin kan setelah ada launching New Veloz sama All New Avanza. Iya. Lalu Pasti. PT Toyota Astra Motor mengadakan rangkaian jurnalis test drive. Iya. Itu di Bali. Iya. Kan tanggal 7 sampai 9 Desember. Ini biasanya biasanya berhasil banget karena banyak berita yang keluar. Iya, mereka mengajak jurnalis untuk melakukan test drive atau bahkan sekedar test ride ikut dalam mobil. Itu adalah hal biasa dan sudah sering dilakukan di negara ini. Karena lewat tulisan atau foto jurnalis atau wartawan itu diharapkan kan kehadiran mobil baru itu diketahui masyarakat. Dan syukur-syukur mereka tergerak untuk karena kan membeli. Biasanya dibahas fiturnya, dibahas bisa menaklukkan inilah. Jadi orang tambah yang tadinya mikir akhirnya tergerak untuk membeli. Tapi sebenarnya yang menarik yang kita akan bahas sekarang adalah sebenarnya kegiatan mengajak wartawan untuk mempromosikan mobil baru di negeri ini bukan hal yang baru. Bahkan udah ada jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 45. Jadi saya tahu nih ceritanya. Ini kita cerita. Jadi pada tahun 1911 itu kira-kira 110 tahun yang lalu. Ini pun sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Jadi kebetulan pada tanggal 10 Mei 1911 itu ada satu penerbitan di lembar olahraga lah ya. Namanya Head Sportblad di Surabaya. Dia mengadakan lomba Batavia Surabaya non-stop. Nah, waktu itu ada 4 mobil sebenarnya udah mendaftar. Tapi ketika tanggal 10-nya, ketika akan lomba itu benar-benar diadakan, yang ikut cuma 2 mobil. Dua-duanya mobil Prancis. Satu merek Charon, satu lagi Delaunay Belleville. Nah, 2 mobil yang menarik justru di mobil yang pertama, di mobil Charon itu karena pengemudinya kan ada 2. Nah, yang pertama adalah Deknop namanya, dia orang Prancis yang menjadi dealer Charon di Jogja. Jadi dia karena ini mobil baru dia mau memperkenalkan supaya orang tahu kehebatan mobil itu, dia lihat ada lomba Batavia Surabaya non-stop, dia ikut. Lalu di dalam mobil Charon itu diajak wartawan lah. Ada wartawan namanya Dukro dari Harian The Lokomotif di Semarang. Dia ikut di mobil yang pertama, di mobil Charon. Sedang di mobil yang kedua, Delaunay Belleville itu ada wartawan lain juga. Itu dia dari Jakarta, namanya Het Nieuws van de Dag. Jadi berita hari ini. Itu dari Batavia. Nah, dia ikut juga di dalam mobil kedua untuk melaporkan lah ya, seperti biasa. Langsung berangkat. Yang menarik adalah 2 mobil ini berbeda kekuatan mesinnya nih. Jadi yang Charon ini tenaganya 12 PK, 12 HP. Yang Delaunay Belleville itu 27 PK. Jauh lebih besar. Nah, tapi perjalanannya ini kan yang menariknya, perjalanannya kan melewati pegunungan Jawa Barat. Lalu kemudian setelah Semarang ke atas, jalannya kan sangat datar kan. Itu menyusuri pantai utara sehingga datar. Karena itu makanya menarik kita melihat 2 lomba mobil yang berbeda kekuatan ini. Jadi mereka berangkat dari dulu ada satu tempat namanya Societe Concordia, itu di Matraman. Sekarang gedungnya udah nggak ada, tapi kira-kira itu di seberang jalan Palmeriam.
keduanya berangkat pada pukul 18. Jadi jam 6 sore tank Berangkat. yang berangkat Sharon duluan. 15 menit kemudian disusul sama Delaunay. 15 menit. Jadi selisih 15 menit kan. Nah, lalu Ducrot itu wartawan yang duduk di kursi, wartawan yang ikut Sharon yang duduk di bangku belakang. Dia keluarin notesnya lah. Nah, ini ada menarik di dalam buku itu ditulis dia di bawah cahaya lampu listrik kecil. Nah, padahal pada zaman itu lampu mobilnya aja masih pakai api ya. Nah, jadi listriknya itu pakai karbit. Jadi listriknya mungkin saya pikir ini sekarang mungkin dikenal seperti senter gitu loh. Jadi dia penerang, jadi dia naruh notes kecil, sebenarnya dia catet-catet. Mungkin gitu. senternya yang begini untuk zaman dulu. Cuma karena begeter tulisannya jadi kayak ceker ayam kan. Jadi dia tulis pukul 18.30, jadi setelah setengah jam dia tulis melindas anjing pertama. Jadi kelihatannya memang penerangannya kurang. iya, karena waktu itu kan penerangan jalan kan ada, tapi kan nggak seterang sekarang ya. Iya. Dan juga jarak dari tiap-tiap lampu juga. Sehingga agak jauh. anjing terlindas. Dia tulis anjing pertama terlindas. Mungkin remnya juga belum sepakem rem sekarang. Nah, kira-kira 1 jam kemudian dia tulis 19.05 memasuki kota Bogor. Dia tulis lampu-lampu rumah mulai dinyalakan. Jadi kita lihat udah mulai gelap tuh ya kan jam 19, jam 7:05. Nah, lalu tapi saya potong dulu, ini yang nyetir pembalap atau kan lomba nih? Iya, lomba. Jadi yang nyetir ini kebetulan memang dia pemilik dealernya itu, tapi dia pembalap nyetir. juga enggak. Dia bukan pembalap tapi tapi dia memang dikenal jago di dalam di jalan-jalan pegunungan yang soalnya lomba tadi. Iya, dia. Nah ini si Deknop namanya orang Prancis, dia jago itu. Nah pukul 19 tadi kan sampai di Bogor tuh, terus lampu-lampu rumah mulai nyala, dia tulis anjing kedua terlindas. Jadi udah 2 anjing dia lewat. Terus pukul 19.30 sampai Cibadak Sukabumi. Jadi mereka dari Batavia, dari Jakarta lewat Cibinong, Bogor, langsung ke arah Cibadak, Sukabumi. Ketika mereka udah berjalan 2 jam, dia tulis lagi anjing ketiga terlindas. Jadi udah anjing ketiga itu banyak juga korbannya. Ya, korbannya banyak nih. Dia jalan, lalu anjing keempat itu terlindas jam 21. Jadi dia udah dalam waktu 18, 19, 20, 21 dalam waktu 4 jam ada 4 anjing mati. Nah, tapi yang menarik bukan itu. Jadi ketika lagi nyetir kan supirnya ada 2 kan. Mereka bergantian. Jadi yang pertama itu yang jago di jalan di pegunungan itu Deknop yang orang Prancis. Yeah. Lalu supir keduanya Van der Hoeve itu dia orang Belanda. Mereka 2 supir. Nah, ketika mereka udah jalan kira-kira di daerah jadi udah lewat Sukabumi menuju ke Cianjur. Nah, dalam perjalanan menuju Cianjur, Van der Hoeve nengok ke belakang, ngomong sama si wartawan itu, Ducrot. Dia bilang gini, wah, kita menempuh 120 km dalam waktu 2 jam dan 45 menit melalui jalan yang berat. Jadi dia bangga bahwa itu bisa dicapai oleh mobilnya. Di tahun itu cepat sekali itu. Nah, tadi kan kita lihat jam 18, 18.30, 18. Jadi laporan Ducrot tuh nyaris membosankan karena kayak hanya bikin buku harian kan. Iya. Jam segini. Namun ketika Sharonnya ketika dia melewati Cianjur mau masuk kepada Larang, jadi ada Gunung Misigit itu. Iya. Tergulinglah mobil itu. Saking kencengnya nikung, mobilnya terguling. Dan waktu itu kan mobilnya nggak ada kapnya tuh. Mental semua. Jadi mental semua. Seatbelt belum ada ya? Belum ada. Jadi si Ducrot itu bercerita mereka semua mental keluar mobil sampai dia bingung. Dia cuma cerita mobilnya terbang tapi dia tahu mobilnya dia di bawah mobil, cuma
Dia bingung begitu jatuh sadar, terus dia gerak-gerak kan nggak ada yang sakit kan. Dia keluar pelan-pelan, dia geser keluar, baru mereka lihat wah ternyata empat-empatnya selamat lah. Jadi tapi mobilnya terguling. Jadi ada lenteranya mati, jadi lampu depannya mati, ada satu pintu menggantung, spardboard terbengkok, satu ban lepas. Jadi mereka, aduh gimana nih mobil udah terguling kan. Terus mereka pikir udah deh yang pertama mobilnya dikembaliin dulu. Jadi mobilnya dibalikin lagi. Nah ketika mereka lagi membalikan mobil, tiba-tiba dilihat cahaya dari jauh kan, ada cahaya lampu mobil. Mobil kedua. Toto udah deket, wah ternyata Dolunenya udah nyampe tuh. Iya. Udah nyampe, berhenti. Iya. Mau membantu. Dia bilang nggak usah, udah terus aja terus. Ini Jadi- kan lomba, jadi terus. langsung tancap gas sudah. Si Daluninya menghilang, tancap gas hilang. Lalu mulailah repot semua, deck knob, Van der Hoeven semua mobilnya diperbaiki. Tapi yang paling penting si itu nunjuk, coba dihidupin dulu mesinnya, hidup nggak? Yang paling penting itu. Itu kan paling penting karena kalau mobilnya hidup berarti bisa diterusin. Nanti udah dibenerin. Setelah Yang penting gini, engkol. pakai engkol. Nah, waktu itu setelah diengkol mesinnya hidup. Wah, mereka seneng kan? Wah, Iya. berarti ada harapan nih. Jadi kira-kira mereka seluruh perbaikan itu memakan waktu sekitar 45 menit. Jadi setelah 45 menit dia kejar lagi. Nah ini tenaganya lebih besar kan yang ini. Yang di depan kan tenaganya lebih besar. Iya. Jadi udah duluan lah sampai Bandung. 5 jam setelah berangkat dari Batavia, Sharon tuh udah melintas kota Cimahi. Nah, dulu kan jalan Cimahi itu nggak seramai sekarang lah ya kan, sepi. Jadi dia jalan 10 menit kemudian dia udah sampai di Hotel Preanger. Nah, di Hotel Preanger tuh udah ada bensin, udah ada disiapin. air, udah siapin bensin, air sama oli. Jadi mereka buru-buru situ, tapi dia udah tahu nggak bisa lama-lama. Karena mau ngejar yang itu kan. Si Delaunay-nya udah berangkat kan. Jadi dia buru-buru sekitar 15 menit kemudian dia kejar. Nah, si Deknop ini, supirnya ini, dia tahu bahwa ini mesti dikejar sebelum Semarang nih. Kalau nggak Jadi di ada apa tikungan tuh. nanjak-nanjak itu kan tergantung keberanian orang kan. Iya. Sehingga mobil walaupun tenaganya besar, kalau supir nggak berani kan Dan kadang bisa dikejar. kalau tenaga kecil lebih efisien Iya, di dan juga belak-belakan gitu. nggak ada ngesotnya karena nggak dia over, lebih, karena tenaganya lebih pas. Jadi udah dikejar di situ, dikejar. Lalu pukul 3. Jadi pukul 3 mereka udah sampai di Sharonnya masuk ke Cirebon. Sampai di Cirebon, banyak orang udah ngumpul di pinggir jalan karena tahu liwat berita bahwa mereka akan datang. Lalu dikasih tahu 20 menit yang lalu baru lewat si Delaunay-nya. Delaunay. Jadi dia pikir, wah 20 menit gua dikejar terus. Langsung digas sama dia. Nah, 1 jam kemudian Sharonnya sampai di Tegal. Mereka sampai di Tegal, dikasih tahu Delaunay baru 5 menit lewat. Wah, udah semakin Jaraknya tambah dekat, kan? tambah dekat. Udah makin deket nih. Dia kencang langsung dia kejar, makin semangat dikejar. Tapi baru 10 menit mereka jalan, tiba-tiba ada kabut debu nutupin lampu depan. Jadi nggak bisa lampu depan, jadi dia nggak bisa lihat jalanan kan. Iya. Jadi dia ngeri juga. Waduh, ini kalau gue sikat Nah, nanti kecelakaan kan. Jadi dia pikir deh, kita pelan-pelan dulu, nanti kalau matahari udah mulai terang, ini kan baru jam 4 kan. Iya. Nah, diharapkan mungkin jam 5:30 matahari udah ada, mereka bisa kenceng gitu. Tapi dia lagi jalan gitu. Nah, pas dia udah mendekati Semarang, kira-kira 76 km sebelum Semarang, ada ini, dia liwat Gunung Pelen, dia lihat, duh, itu ada Delaunay berhenti di pinggir jalan. kecelakaan atau Kecelakaan rupanya.
Jadi ya kok berhenti. Tapi dia nggak tahu kok orang-orangnya nggak ada. Jadi dia tidak ada hajar. di sekitar mobil. Nggak berhenti. Jadi dia lihat, dia berhenti dulu. Dia lihat, dia teriak-teriak kok nggak ada reaksi gitu kan. Dia sempat klakson juga. Akhirnya dia pikir udah deh, dia tinggal aja. Lalu dia melipir pinggir, dia duluan. Nah, kira-kira kan itu tadi jam 5 ya. Iya. Setengah 6 dia sampai Kendal. Orang-orang semangat di Kendal, orang bilang udah maju terus. Terus dia ngebut ke Semarang, kira-kira jam 7:10, jadi setelah 13 jam 10 menit di perjalanan, Sharon tiba di Semarang. Nah, di sana dia dikasih tahu bahwa ternyata Delaunay itu terguling, mobil itu terguling, tapi wartawannya ada namanya Karel Vibrant terlempar keluar mobil, kepalanya kejeduk batu sehingga mengalami luka. Jadi dibawa ke rumah sakit. Bahaya banget zaman Dibawa dulu. ke rumah sakit. Oh, jadi mereka semua nggak ada karena lagi ke rumah sakit. Oh, oke. Nah, mereka pikir udah deh, karena ada satu yang cedera, mereka mutusin dah, kita nggak ikut lomba udah. Oke, Kita jadi ya berhenti udah. aja. Jadi sebenarnya Sharon kan udah sendirian nih kan. Iya. Tapi dia pikir gue tetap harus pecahin rekor Batavia Surabaya di bawah 24 jam. Jadi hajar lagi. Jadi dia hajar. Nah, dari Semarang dia lewat Demak, Kudus, lalu nyebrang Sungai Juwana pakai rakit. Wah, Sampai di mobilnya dinaikin di atas rakit. Di atas rakit, di bawah sampai di Rembang. Lalu di sepanjang jalan di pantai utara karena jalannya lurus, Sharon tuh kadang-kadang dipacu sampai 85 km per jam. Jadi dia hantem kenceng di jalan-jalan yang kosong. Nah, terus sampai di Sedayu dia nyebrang Bengawan Solo. Bengawan Solo naik rakit lagi kan. Naik rakit. Nah, begitu sampai sampai di seberang, dia lewat Gresik. Lalu jam 1:30 kurang 4 menit, jadi 13.26. Jadi kira-kira 19 jam 26 menit dari Jakarta, mobil ini sampai di Surabaya. Jadi dia mencatat waktu Batavia Surabaya dalam waktu 19 jam 26 menit. Kecepatan rata-ratanya kira-kira 44 km per jam. Dan cepet. Keberhasilan itu masuk menjadi berita surat kabar yang terbit keesokan harinya. Jadi mereka nggak bisa ngarang kan? Artinya nggak bisa bilang, wah saya dulu pernah ini, saya dulu. Ada catatannya. Ada catatannya. Dan untuk sekarang itu zaman dulu aja itu udah cepet banget. Ya, bisa banget. 19 jam pada zaman itu cepet banget. Cepet banget. Karena bayangin walaupun banyak korban, kecelakaan ada, tapi bayangin dia kan kalau kita bisa membayangkan jalan, memang Cibadak Sukabumi tikungannya nggak terlalu gawat, tapi ketika dia mau dari Sukabumi ke Cianjur itu kan tikungannya kita tahu sendiri. Terus dari Cianjur ke Padalarang ya memang ada jalan lurus, tapi setelah Raja Mandala kan itu belok-belok lagi. Dan kalau dipikir-pikir ada kecelakaan gitu kan di kedua mobil juga, tapi nggak ada korban kan. Jadi sebenarnya perlombaan ini bisa dibilang sukses. Iya kan? Bisa ditempuh secara sukses. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa sebenarnya mengikut sertakan wartawan di dalam mempromosikan mobil itu bukan praktek yang baru dilakukan. Tapi udah ini catatan di Indonesia waktu itu Indonesia namanya masih Hindia Belanda. Itu jadi dari 110 tahun yang lalu juga udah ada. Memang udah ada dipakai. Bahwa lomba ini Jakarta Surabaya nonstop dalam waktu 24 jam itu menjadi satu peristiwa bersejarah. Karena untuk pertama kali ada mobil berlomba diukur gitu loh, menempuh Jakarta dari Batavia sampai Surabaya dalam waktu 19 jam 26 menit. Itu rekor lah. Kita sebelum ada tol yang sekarang, Transjava. Iya segitu juga. Kalau Transjava kan masih mending lah 11 10 lah ya. Kalau kita itu 10 jam, 10-11 jam lah.
itu memperhitungkan kita berhenti dulu ngisi bensin atau apa. Nah, Iya. ini bayangin waktu sebelum ada tol, ini lebih cepat karena kita juga, kalau saya nggak salah, ingat 2015 pernah melakukan perjalanan Jakarta Surabaya itu hampir 23 jam. Jadi kita bisa bayangin bahwa 19 jam itu udah oke. Pada zaman itu ketika lampu belum terlalu terang, rem pun belum terlalu. Nah kan makanya ini benar tadi bahwa mengundang wartawan atau teman-teman media itu suatu hal yang memang langkah yang betul. Betul gitu, kan? ya, untuk memproseskan. Kan ini kan gini, kalau nggak ada wartawan yang melapor, mana tahu kita. kan dia nggak tahu bahwa mau bayangin itu mesin Charon dan Delaunay itu dipacu begitu kan, sebenarnya mesinnya tetap nggak rusak loh tahun itu, udah dihajar begitu kan dalam kecepatan tinggi terus. Ini kan udah, kayak Delaunay berhenti kan, udah karena bannya copot segala macam ya, bisa dipasang lagi, bisa lanjut lagi sampai itu. Jadi yang menarik dari peristiwa ini adalah yang kita bisa ceritakan ada dua. Jadi pertama, melibatkan wartawan dalam mempromosikan mobil baru itu udah dari zaman lama. Dan kedua, bahwa kita mengetahui bahwa 110 tahun lalu udah ada lomba antara Batavia sampai Surabaya dengan mobil yang nggak pakai mogok gitu kan. Membayangkan 1911 mobil nggak mogok dipacu selama 19 jam tuh kan. Mobil-mobil zaman 90-an aja banyak yang buka kap panas. Panas mesin, ini masih bisa. Gitu. Jadi ya itulah yang kita bisa ceritakan untuk kali ini gitu. Iya, makanya kan kita juga mengharap gitu ya, kalau sebagai orang-orang mungkin orang biasa lah istilahnya, kita juga membaca kan juga ingin mendapatkan informasi ya. Jadi kan ya yang media yang atau wartawan yang udah diundang ya sebaiknya ya memang menulis tentang mobil itu apa adanya. Jadi kita benar-benar tahu, konsumen juga mau beli juga tahu gitu kan. Kayak Delaunay tadi perlombaan itu kan belum ada TV atau apa, tapi kan karena ada wartawan menceritakan yang apa sebenarnya terjadi, jadi kita juga bisa wah gila gini. Jadi itulah yang memang perlu ditekankan gitu, bahwa mengundang wartawan itu ya memang benar, dan media itu atau wartawan itu sendiri juga ya harus bertanggung jawab melaporkan itu secara bertanggung jawab. Iya gitu. Jadi orang yang menunggu-nunggu itu infonya juga menerima informasinya dengan baik, iya kan? Jadi membantu dia juga gitu sih. Kali ini kita tutup sampai di sini deh dulu. Nanti kita lanjut dengan episode lainnya, atau bisa juga nih kita lakukan nih napak tilas ini nih, iya kan? Kita pamit dulu kali ini. Nah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao.